Panglima Amerika Serikat mengatakan Republik Indonesia penting bagi kami, Asia dan dunia. Romas Horta, Republik Indonesia negara paling toleran di dunia. Info terbaru guys, ayo sama-sama kita simak info nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, dalam minggu ini guys, banyak reaction, banyak buat podcast, sehingga akan berita-berita militer sedikit terketinggalan. Jadi hari ini saya dapat satu video guys, ataupun berita di mana Panglima Amerika Serikat, Republik Indonesia penting bagi kami. Nah, itu katanya guys. Dan Asia dan dunia, Romas Horta, Republik Indonesia negara paling toleran di dunia nih guys. Nah, ini satu berita yang menarik nih guys untuk kita tatap sama-sama. Dimana kalau tengok Indonesia nih sekarang tengah dari segi kemajuan teknologi, militer, ekonomi tengah meningkat ya guys. Banyak negara-negara asing yang tengah mensasarkan Indonesia ni untuk dijadikan rakan ataupun berkolaborasi lah guys. Jadi untuk kali ini kita semak macam mana dia punya cerita ni berkaitan dengan kenyataan Panglima Amerika Serikat nih guys. Dikatakan di sini penting bagi kami guys. Itu katanya. Bagaimana? Ayo sama-sama kita semak video ini. Dan sebelum tu, ini video saya tengok dari channel Indo Magazine ya guys. Seperti biasa lah guys, Indo Magazine ni adalah satu channel yang banyak mengongsi tentang berita-berita yang begitu menarik guys. Jadi jangan lupa like, komen dan juga subscribe ini channel Indo Magazine ya. Sama-sama kita dukung dia punya channel. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung aja kita tengok bagaimana Panglima AS ini membuat statement ataupun meyakini negara Indonesia itu bagi dia Indonesia ni, Republik Indonesia ni amat penting untuk ini Amerika Serikat. Jadi langsung kita tengok info ni. Jom. Kunjungan langka Panglima Militer AS ke Indonesia. Oh, ada kunjungan ya. And I would say, sometimes Indonesia is the most tolerant Muslim majority country in the world. I would say it's not only most tolerant among Muslim countries, even compared with European countries. Betul lah, paling toleran bah Indonesia. Indonesia negara paling toleran Amerika. Hey, hola Indomax, Indo Magazines. Nah, dua berita termantap hari ini. Yang pertama datang dari kunjungan langka Panglima Militer Amerika Serikat ke Indonesia. Tak cuma sekedar jalan-jalan doang, bos. Pemimpin militer Amerika ini pun bertemu dengan Panglima TNI Andika Perkasa. Bahkan dalam pertemuannya itu, Panglima militer Amerika ini pun menyatakan bahwa Indonesia penting bagi mereka. Penting bagi Asia Tenggara, bahkan Indonesia pun dikatakannya penting bagi dunia. Ini kenyataan betul nih guys. Bentar. Indonesia, dia di Asia Tenggara menduduki ranking nomor 1 untuk kekuatannya itu. Manakala di peringkat dunia ke-15. Dan saya kira untuk tahun depan dia akan naik ranking lagi. Nanti kita tengok macam mana statusnya di global firepower untuk ranking-ranking tu. Tapi apa yang saya nampak di sini, Indonesia memang semakin berkembang ya. Dari segi ekonomi, ada segi kekuatan militer, apatah lagi penambahan-penambahan alutsista daripada luar. Gitu. Ayo kita lanjut. Nah, apakah tujuan beliau datang ke Indonesia? Sebenarnya setelah ini kita bahas bosku. Kemudian berita kedua yang masih cukup hangat datang lagi dari Presiden Timor Leste, yaitu Bapak Jose Ramos Horta, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling toleran di dunia, bahkan lebih baik dari Eropa dan juga Amerika. Nah loh, mengapa Presiden Timor Leste ini tiba-tiba memuji kita Indonesia sampai sedemikian tingginya bos? Apakah alasan beliau? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu bosku. Oke, berita yang pertama hari ini datang dari kunjungan langka Panglima Militer Amerika Serikat ke Indonesia.
Dikutip dari banyak sumber berita berikut, pada Minggu 24 Juli 2022 kemarin, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun telah menerima kunjungan kehormatan dari Kepala Staf Gabungan Militer Amerika Serikat yaitu Jenderal Mark Milley di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan ini merupakan kunjungan pertama petinggi militer Amerika Serikat itu setelah lebih dari 1 dekade atau sekitar 14 tahun lamanya, bos. Dan bukan ini dia punya panglima baru bukan juga. Bermakna yang Garuda Shield baru-baru tuh ini Panglima S dia tidak ada turun lah kan pergi Indonesia. Tanpa alasan, ternyata kedatangan Panglima Militer Amerika ini pun bertujuan untuk menjalin kerjasama militer antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Nah, Amerika ke Indonesia udah sering banget nih, bos. Rusia kira-kira kapan nih? Panglima Militer Amerika ini yaitu Jenderal Mark Milley pun mengungkapkan posisi Indonesia penting di kawasan Pasifik. Karena itu dia merasa perlu untuk mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Betul juga nih guys, bukan saja dari segi kekuatan militer penting untuk di sekitar ASEAN nih. Dari segi ekonomi pun Indonesia nih dia berpengaruh besar ya terhadap ekonomi di ASEAN nih. Itulah yang pernah saya tengok bahwa berapa peratus ekonomi di ASEAN nih daripada dikeluarkan oleh daripada negara Indonesia. Jenderal Milley ini pun mengatakan bahwa Indonesia adalah negara penting bagi Amerika Serikat, penting bagi Asia Tenggara, dan penting bagi Asia serta negara penting bagi seluruh dunia. Bahkan tak cuma itu, bos. Ia pun juga menyebut secara khusus Indonesia memiliki peranan besar sebagai negara yang berada di kawasan Pasifik. Lebih dari 2/3 perdagangan internasional melewati wilayah Pasifik dan sebagian besar datang lewat jalur laut di Indonesia. Beliau pun memastikan bahwa militer Amerika Serikat akan membangun kerjasama dengan militer Indonesia ke depannya. Dan kami berniat untuk mempererat kerjasama di masa depan, ujar Panglima Militer Amerika ini, bos. Wah, ini lagi seru. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kita akan bahu-membahu bersama TNI dan rakyat Indonesia dengan tujuan yang sama, yaitu kebebasan. Salah satu kepentingan Amerika Serikat sebagai kekuatan di Pasifik adalah kami yakin kebebasan di Pasifik dan kami yakin itu juga kepentingan Indonesia, ujar Jenderal Milley. Dan terakhir, ia pun mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung akses informasi bagi Indonesia dan negara di kawasan Asia Tenggara yang berniat memperkuat kerjasama di masa mendatang, ujar Jenderal. Ini yang dulu nih, Garuda Shield, program latihan bersama terbesar dalam sejarah kerjasama TNI, Angkatan Darat dan Tentara Amerika Serikat ya. Mark Milley di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur hari Minggu kemarin, bos. Nah, dengan ini, sepertinya Amerika pun benar-benar ingin memperkuat hubungan dan kerjasama militer dengan Indonesia. Setelah mengadakan latihan militer besar-besaran yang bertajuk Garuda Shield, kini Panglima militernya pun bahkan sampai berkunjung ke Indonesia setelah 14 tahun lamanya tidak datang ke Indonesia, bos. Mantap, mantap Jos. Bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Nah, jadi ini terkait dengan kedudukan kedudukan Indonesia dan juga bagaimana pandangan tentera ataupun militer Amerika terhadap negara Indonesia. Dan semestinya apabila saya tengok kerjasama militer antara Indonesia dengan Amerika ni sejak dulu lagi sampai sekarang sering ya berkolaborasi bersama. Yang tahun lepas saja telah diadakan latihan bersama dengan Angkatan Darat Indonesia bersama dengan tentera daripada Amerika yang digelar sebagai Garuda Shield. Jadi di sini ternyata peranan Indonesia nih dari segi kekuatannya di Asia Tenggara sebenarnya memang ranking yang pertama, guys. Jadi rasanya inilah yang menyebabkan Amerika ingin sangat bekerja sama dengan Indonesia ni sebab dia punya pertahanan tu diyakini ya guys. Memang diyakini dan telah terbukti juga bahwa kalau tengok ranking di peringkat dunia nomor ke-15 ini Indonesia punya kekuatan militer nih. Jadi inilah bukti bahwa negara Indonesia itu dia punya kestabilan politik, dari segi dia punya kestabilan untuk keselamatan ya,
terjamin lah. Maksudnya di sini terjamin dari segi dia punya pertahanan untuk negaranya. Apatah lagi negara Indonesia ini dia boleh mencipta alutsista untuk keperluan negaranya sendiri seperti PT Pindad, PT PAL, PT Digantara, PT LAN dan banyak lagi guys. Dan ekonomi Indonesia ni telah meningkat sebenarnya, dan yang saya nampak lagi tentang kemasukan pelabur asing, antaranya Elon Musk. Dia membawa untuk projek roketnya itu ke Indonesia. Bayangkan kalau jadi itu bermakna dari segi ekonomi lagi lah kukuh di peringkat negara Indonesia ni. So guys, ini bukti bahawa pemerintah Indonesia betul-betul menjaga rakyatnya ya guys, dan menjaga kedaulatan negara Indonesia tu agar tidak dicemari, tidak diceroboh dan tidak diganggu gugat. Jadi ini adalah era zaman sejak zaman Presiden Soekarno sampailah sekarang Presiden Jokowi. Maka itu saya begitu kagum ya dengan Presiden Jokowi ini, apabila dia punya kepimpinan ini banyak telah membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia itu adalah negara yang non-blok dan juga banyak bersifat toleransi, dan satu-satunya negara yang dari segi dia punya keberanian tu ya. Sebab apa saya cakap begitu? Baru-baru ini Presiden Jokowi dia berkunjung ke Rusia dan Ukraina. Dalam masa yang sama itu juga dia pergi Ukraina, dia pergi ke Rusia. Sedangkan kedua-dua negara ni telah berkonflik ya. Tetapi Jokowi dia menjadi orang tengah, berani untuk datang ke Ukraina, menemui Zelensky, Presiden Ukraina tu. Lepas tu datang lagi bertemu dengan Putin, itu Presiden Rusia. Kalau orang lain rasanya ketar-ketir juga tu kan guys. Bayangkan negara berbaku hantam, tetapi Jokowi ini dia memang berani guys. Dan tengoklah hasilnya, negara-negara asing begitu rasa hormat ya, hormat terhadap negara Indonesia sehingga disegani dan dihormati. So guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.